البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا نابلكم pembahasan kemarin apa? Sebutkan sebagian nama-nama surga apa saja yang telah diambil kemarin. Darussalam. Kenapa dinamakan Darussalam? Itu negeri keselamatan, di mana orang-orang yang masuk ke dalamnya selamat dari kepayahan, selamat dari semua kesulitan. Baik. Terus nama yang lain? Al-Husna. Baik. Kenapa? Nah, negeri yang padanya semua kebaikan, dan kebaikan yang ada di surga mencapai puncaknya, tidak bisa tergambarkan dan tidak bisa untuk kita menceritakan bagaimana nikmat-nikmat yang ada padanya. Terus Darul Muqamah, maksudnya negeri di mana mereka-mereka yang masuk akan menetap di dalamnya. Terus Darul Qarar, negeri hampir sama, yaitu negeri kekekalan. Tayyib, ijlis. Indaka ya Hudzaifah. Apa dalil penamaan Darul Muqamah? Tayyib, alladhi ahallana daral muqamati min fadlih. Naam, daral muqamah. Bagaimana mereka bisa masuk? Nah, karena keutamaan Allah semata, dalam artian kepemurahannya. Tayyib, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Maksudnya tidak tertimpa kelelahan, tidak tertimpa kecapean, tidak pernah sakit. Tayyib, ahsan, tajlis. Indaka ya Alif. Dinamakan juga dengan Darul Qarar. Dalilnya apa? Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Kenapa? Atau maknanya bagaimana? Sungguhnya akhirat itu adalah negeri kekekalan. Tayyib. Ijlis, ahsanta. Indaka ridwankum. Negeri keselamatan, apa dalilnya?
lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Baik. Dalam ayat ini Allah katakan bima kanu ya'malun. Maksudnya bagaimana? Apakah amalan yang mereka lakukan itu sebagai penebus untuk bisa masuk surga? Tidak, lalu bagaimana? Nah, amalan itu menjadi sebab untuk mendapatkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, santai. Sekarang kita lanjutkan ikhwan fillah, nama yang kelima, Jannatul Ma'wa. Naam dari awa ya'wi. Naam ay indamma ilal makan. Allah Subhanahu wa taala katakan inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jannatul ma'wa adalah jannatun minal jannat, salah satu surga dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, hiyal jannah allati ya'wi ilaiha Jibril wal malaikah. Sebagaimana dalam ayat tadi, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi sidratil muntaha dan di sisinya na'am jannatul ma'wa. Surga yang Jibril menuju ke sana, demikian pula para malaikat. Penamaan yang ketujuh Jannatu Adn. Jannatu Adn. Dan ini banyak, Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar. Baik. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang maksud Jannatu Adn. Sebagian mengatakan bahwasanya itu nama suatu surga dari surga-surga yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Baik. Tapi yang rajih wallahu taala alam ikhwani fillah, ini penamaan untuk apa? Baik, surga secara umum. Sehingga apa? Kulluha jannatu adnin. Makanya datang dalam bentuk jamak. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga Aden. Tayyib dinamakan Aden ikhwani fillah dikarenakan apa? Kekekalan orang-orang yang ada di dalamnya, karena maknanya dari apa? Iqamah wad dawam, menetap dan terus menerus. Jadi kalau kita perhatikan penamaan surga ikhwani fillah, na'am banyak yang apa? Memberikan makna dan penegasan bahwasanya itu negeri apa? Negeri kekekalan, keabadian. Negeri yang siapa saja masuk ke dalamnya akan menetap dan tidak akan mungkin dikeluarkan. Baik. Yang juga penamaan hampir sama ikhwani fillah, Jannatul Khuld atau Darul Khuld. Nah, Darul Khuldi. Ini juga maknanya sama, yaitu negeri kekekalan.
Nama yang lain yaitu Darul Hayawan, negeri kehidupan yang hakiki. Kenapa? Karena ketika manusia telah masuk ke dalam surga sudah tidak akan merasakan mati lagi, sehingga dinamakan Darul Hayawan. Allah katakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Nah, ulama tafsir mengatakan wal murad al jannah. Kemudian yang kedelapan al-firdaus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Cuman yang rajih untuk firdaus ini adalah penamaan untuk salah satu dari surga-surga yang Allah ciptakan, yaitu surga yang paling utama. Yang merupakan tengah dari surga dan surga yang paling tinggi. Kemudian yang lainnya Jannatun Na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum Jannatun Na'im. Ini penamaan juga untuk mencakup semua surga-surga. Kenapa? Karena tempat itu penuh dengan kenikmatan, jelas. Juga dinamakan dengan Al-Maqamil Amin. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa itu berada di kedudukan yang aman, tentram, tidak akan terancam dengan kecelakaan. Kenapa? Karena mereka di dalam surga. Baik. Ini penamaan-penamaan surga yang disebutkan oleh para ulama. Sebagiannya terjadi khilaf, ikhwani fillah. Namun sebagiannya pendalilan sangat jelas, terutama untuk 4 yang disebutkan di sini. Baik. Juga ada yang menambahkan dengan nama Maq'adis Sidq. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin. Inda malikin muqtadir. Baik, kita lanjutkan pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, ma'a'la darajatil jannah. Apa derajat-derajat surga yang paling tinggi? Karena surga, ikhwani fillah, memiliki derajat-derajat yang banyak. Dan yang paling tingginya apa? Wal jawab al-firdaus. Wa saqfuhu 'arsyur rahman. Dan atap dari surga firdaus ini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makhluk yang paling tinggi. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah al-firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah.
Karena sungguhnya surga Firdaus adalah pertengahan surga dan apa? A'lal jannah, yaitu surga yang paling tinggi. Urahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan diperlihatkan kepadaku bahwasanya di atasnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dari surga Firdaus ini terpancar sungai-sungai surga. Dan masih berhubungan dengan surga Firdaus ini, ma'a'la maqamin fil firdausil a'la. Apa kedudukan yang paling tinggi di surga Firdaus yang paling tinggi? Itu pun ikhwani fillah masih apa bertingkat-tingkat kedudukannya. Sehingga seorang muslim hendaknya betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa mencapai tingkatan-tingkatan tertinggi yang dia mampu, ya Pak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan masing-masing kita kesempatan dan kemampuan. Dan untuk bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu butuh usaha keras. Nah, apalagi untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi ini. Nah, di surga yang paling tinggi tersebut, yang ketika kita mau meminta, Rasulullah SAW membimbingkan untuk meminta Firdaus A'la. Berarti bentuk memintanya bagaimana? Contohnya ketika engkau ingin minta surga Firdaus, bagaimana memintanya? Indah kata Muhammad, Allahumma inni as'alukal Firdausal A'la. Naam, diulang-ulang. Baik. Nah, yang paling tinggi kedudukannya adalah al-wasilah. Kedudukan di surga Firdaus yang paling tinggi adalah kedudukan al-wasilah, wa hiya li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan kedudukan tersebut untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa dalilu hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka katakanlah semisal apa yang dia katakan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tidak ada yang memalingkan dari perintah ini, maka hukumnya apa berarti, Faisal? Kalau sesuatu diperintahkan Nabi, hukum asalnya apa? Hah? Perintah dalam syariat kita, dalam Al-Quran maupun dalam sunnah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya wajib. Nah, tidak bergeser dari hukum asal tersebut sampai apa? Sampai datang dalil yang memalingkannya. Dan dalam masalah ini para ulama mengatakan menirukan bacaan muadzin hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Apa yang memalingkan? Yang memalingkan dari hukum ini apa? Umar.